Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Sudah lama nggak cerita ini ya. Ini ada sebuah cerita yang Mr. Zack dapat dari kenalan tentang pengalaman aneh ketika beliau bekerja di bidang konstruksi, khususnya di bidang konstruksi jalan. Sebut saja tokoh dalam cerita ini kita samarkan namanya sebagai Pak Marzuki ya, nama samaran. Jadi memang beliau ini bekerja di suatu perusahaan kontraktor gitu yang bekerja untuk membangun jalan, membuat jembatan dan sebagainya. Dan seringnya beliau ini bekerja sebagai operator alat-alat berat ya, seperti traktor, seperti backhoe dan lain sebagainya. Kejadian sekitar tahun 80-an karena memang beliau saat ini sudah purna tugas ya. Nah, suatu ketika ada suatu proyek dari negara untuk membangun jalan aspal ya, jalan aspal baru. Jadi benar-benar jalan baru, bukan mengaspal jalan yang sudah ada di aspal ulang, tapi ini memang membuat jalan baru yang istilahnya ngepras atau memotong gunung gitu, memotong perbukitan, memotong tanah-tanah kosong untuk menjadikan suatu jalan tembus dan jalan baru. Singkat cerita ya, setelah segala macam perizinan selesai, ganti-ganti rugi selesai, maka masuklah tim dari kontraktor ini ya, salah satunya adalah Mas Marzuki ini untuk membangun jalan. Seperti umumnya orang gitu ya, kalau di bidang konstruksi pasti kan ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan secara SOP ya, baik secara teknik maupun non teknik gitu ya, baik sudah dilakukan pengukuran, sudah dilakukan suatu seperti kulon nuwun atau permisi dan pengajian gitu. Tapi tetap saja nyatanya ada suatu kejadian yang benar-benar di luar nalar. Tapi sebelum kita lebih jauh ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman atas dukungan pada channel ini yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten horor terbaru. Oke, kita ke cerita ya. Jadi singkat kata sudah dipersiapkan semua ya, sudah mulai dari feasibility study semua sudah siap, alat-alat siap, bahkan sudah di groundbreaking dan sudah siap semua ya, sampai kemudian ada suatu titik atau suatu spot yang ketika titik itu akan dikepras atau akan dibuat untuk jalan, itu pasti akan terjadi hal-hal yang di luar nalar. Jadi itu kan dulunya sebuah gunung ya, kontur tanah atau topografinya adalah berbukit ya, landai naik turun. Nah, itu dikepras membelah gunung dan akan dibuat aspal. Sekian kilometer sudah berhasil diselesaikan ya untuk dikepras dan diratakan. Sampai titik tersebut ada sebuah batu yang sangat besar ya. Batu yang sangat besar, dan batu itu tidak mau dipindah. Baik secara apapun itu tidak berpindah sama sekali ya. Mulai dari digeser dengan traktor, dengan backhoe atau dengan apapun ya, karena mereka memang sudah punya tekniknya, sudah punya ilmunya, itu tidak bergeser ya. Bahkan ada yang memberi ide gitu, coba kalau kita misalkan kita ledakkan gitu, tapi sepertinya tetap tidak bisa. Bahkan seringnya nggak bisa menggeser
batu yang besar. Batu tersebut kalau dijelaskan oleh narasumber itu kira-kira batunya setinggi sekitar 2,5 meter ya, 2,5 meter ya, agak bulat gitu. Kemudian lebarnya kira-kira sekitar 3 meteran ya. Jadi lebar 3 meter, panjangnya nggak dijelaskan, tingginya sekitar 2,5 meter lah. Jadi kira-kira sebesar itu. Nah, kegagalan untuk memindah batu itu berbagai macam gitu ya, yang menyebabkan gagal, mulai dari backhoe-nya yang tiba-tiba rusak gitu. Backhoe atau traktor ini sehat gitu ya, begitu nanti mau digunakan untuk mendorong batu ini pasti tiba-tiba rusak, atau operator atau driver backhoe-nya ini yang tiba-tiba kesurupan, ketika sudah sadar dia nggak sadar kalau dia itu kesurupan, atau gelap gitu, seperti orang pingsan, atau yang istilahnya super backhoe-nya ini yang badannya ngerasa gatal, dan jadi artinya ada gangguan lah untuk memindahkan batu. Padahal target harus minimal progres sekian kilometer harus tercapai. Ini sudah berbagai macam sudah dilakukan ya, bahkan cara-cara yang di luar akademik pun sudah dilakukan ya, mulai dari misalkan selamatan di situ, bahkan manggil orang-orang terdekat untuk selamatan, itu juga tidak bisa ya. Sampai suatu saat Pak Marzuki ini yang diperintah ya, yang diperintah karena apa, ada semacam karena mungkin ada hambatan, jadi pekerja itu seperti dirotasi gitu ya. Pak Marzuki ke situ. Nah, sama yang dirasakan ya, backhoe yang tadinya sehat tiba-tiba mogok gitu. Teman-temannya banyak yang mengalami kecelakaan kerja ya, entah kepleset kemudian berdarah, operator backhoe-nya tiba-tiba pingsan atau tiba-tiba mimisan, jadi hal-hal yang aneh. Nah, ketika disampaikan kepada penanggung jawab, ketika misalkan, Pak, kenapa kita tidak manggil orang pintar gitu, kata penanggung jawab sudah dipanggil, sudah selamatan, bahkan sudah memotong kerbau, itu belum berhasil. Padahal target harus sekian kilometer untuk ke depan sudah mulai jadi gitu ya. Karena memang semakin lama semakin ada penumpukan pekerjaan, dan dari atas sudah ditekan untuk kerjaan supaya segera selesai, maka Pak Marzuki ini tiba-tiba teringat dengan seseorang gitu ya, karena memang teman ini ikut salah satu kelompok pengajian gitu ya. Karena ini tahun 80-an, belum ada alat komunikasi yang canggih seperti saat ini. Pak Marzuki ini izin ke atasan ya, ke penanggung jawab untuk ya sekitar 2 atau 3 hari untuk menjemput si orang tersebut ya. Semoga ikhtiar ini bisa berhasil untuk memindahkan batu. Dan menurut cerita para pekerja yang malam hari di situ, itu kan dikerjakan 24 jam ya. Ketika malam hari bekerja di situ, ketika itu kan bergantian, ada yang ketika malam dia shift malam dia kerja ya, kesurupan ya, tiba-tiba mimisan tanpa sebab, yang sedang off pun diganggu gitu ya, mulai dari ada seperti dilempar pasir dan sebagainya. Intinya seperti itu ya, yang dialami oleh para pekerja konstruksi jalan raya tersebut. Nah, kembali ke Mas Marzuki, pada waktu itu dia izin dengan kendaraan dari pihak perusahaan, dia mendatangi ke kediaman temannya ya, yang memang dulu satu pengajian atau satu torikot pengajian yang zaman sekolah dulu akrab dengan Pak Marzuki. Sebutlah orang ini namanya Pak Mansur ya, nama samaran. Singkat cerita ketemu ya, zaman tahun 80-an, walaupun orang belum ada telepon dan seringnya ketemu ya, orang tanpa janjian seringnya ketemu, karena orang zaman tersebut juga kendaraan itu nggak seperti saat ini. Jadi orang kalaupun pergi ke kantor, pulang ke rumah, malam di rumah nonton TV, jadi seringnya ketemu ya. Jadi singkat kata, karena tidak janjian, ini juga
orangnya di rumah apa tidak gitu. Ternyata Pak Mansur ini di rumah. Setelah dijelaskan ada suatu kejadian aneh di tempat proyek pembuatan jalan. Nah, maka Pak Mansur ini ya setelah izin lisan kepada orang rumah dan kepada tempat dia bekerja gitu ya, dia ikut ke proyek pembangunan jalan. Nah, Pak Mansur ini dimulai dari berangkat ini dia sudah tidak makan ya, dalam bahasa Jawa sudah ngelakoni. Dari berangkat dari rumah itu dia sudah pembacaan, keluar dari rumah menggunakan melangkah pertama dengan kaki kanan membaca sholawat, sampai di tempat tujuan Pak Mansur ini tidak makan dan tidak minum apapun ya, padahal jaraknya lumayan jauh gitu ya. Sampai di lokasi sudah malam ya, karena sempat ya supirnya istirahat dan sebagainya. Sampai di lokasi itu sudah malam dan Pak Mansur ini masih belum makan dan masih belum minum ya. Sampai di tempat TKP, Pak Mansur ini minta diambilkan air untuk berwudu, dan apabila ada pekerja yang membawa minyak wangi, Pak Mansur ini minta ya. Walaupun dengan keheranan ya, dicoba dicarikan ya, siapa tahu ada yang membawa minyak wangi. Air itu digunakan untuk berwudu, kemudian minyak wangi dicampur dengan air, dibacakan sesuatu ya, dibacakan sholawat dan sebagainya sesuai dengan keyakinan yang diyakini oleh Pak Mansur. Kemudian air itu disemprot atau diciprat-ciprat gitu ya bahasa Jawanya, disiram-siram kecil ke sekitar batu itu, dari kiri kanan, depan belakang, sampai radius sekitar 5 meter dari batu. Kemudian Pak Mansur ini semalaman ya karena tempatnya darurat ya, jadi nggak disiapkan apa-apa gitu, hanya disiapkan tikar. Pak Mansur dan Pak Marzuki ini digelarkan tikar di dekat backhoe sambil wiritan gitu ya, karena sama-sama pernah satu nama pengajian Thorikot itu. Pak Mansur meminta Pak Marzuki untuk membantu wiritan ya, katakanlah wiritan sholawat apa gitu sekian ratus kali. Malam itu disiapkan kopi, cemilan. Pak Mansur sama sekali tidak makan, jadi memang seperti puasa gitu ya. Kemudian entah gimana ceritanya, itu angin itu berhembus sangat kencang gitu ya. Jadi karena itu masih gelap ya, namanya baru ngepras gunung, belum ada penerangan yang memadai, paling dari genset diesel itu lampu diesel mati. Kemudian angin itu berhembus dengan sangat kencang. Banyak pekerja yang ya mungkin takut atau gimana, lari masuk ke bedeng ya, atau ke barak tempat tidur, yang di lokasi itu hanya ada Pak Mansur dan Pak Marzuki. Dan mereka ini benar-benar entah kenapa seperti janjian, mengantuk yang sangat luar biasa, tak tertahankan, sambil baca, dan ketika sampai dengan hitungan sekian ratus itu keduanya sama-sama ketiduran. Nah, ini yang menjadikan menurut narasumber, menurut Pak Marzuki ini membekas adalah karena di dalam mimpi itu seperti janjian, baik Pak Mansur maupun Pak Marzuki ini mengalami impi yang sama ya. Jadi di dalam mimpi itu mereka berdua seperti melihat sebuah film tentang flashback di masa lalu ya. Di masa lalu, di zaman kolonial Belanda, pernah terjadi suatu bencana alam ya, yaitu meletusnya suatu gunung. Nggak perlu disebut gunungnya apa karena nanti akan ketahuan ya lokasinya ya. Dimana dengan letusan gunung tersebut ya tentunya kan akan memuntahkan mineral atau material yang di dalam perut gunung itu ya. Nah, ada warga atau ada orang yang di sekitar gunung tersebut yang mengungsi, dia lari, dan qadarullah sudah menjadi takdirnya yang bersangkutan meninggal dunia tertimpa batu besar tadi.
Jadi tertimpa batu besar tadi. Ya. Karena bencana alam dan sebagainya, orang pada lari masing-masing ya, jadi sampai dengan saat ini tidak diketahui ya, di bawah batu itu ada jasad yang belum disempurnakan. Apalagi setelah meletusnya gunung tersebut merubah topografi gitu ya, yang mungkin dapat tertimbun lahar sekian senti atau sekian meter selama puluhan tahun, berubah bentuknya ya, yang mungkin dulunya itu adalah suatu perkampungan sekarang menjadi sebuah hutan atau sebuah tempat tanah kosong. Dan setelah mimpi itu selesai ya, seperti melihat sebuah film, baik Pak Mansur maupun Pak Marzuki ini tiba-tiba seperti tersadar kembali, seperti bangun bareng gitu ya. Memang mereka juga kaget kok mimpinya sama gitu. Ditanya ya dalam bahasa Jawa, "Mas, kowe ngimpi apa?" gitu. "Mas, kamu mimpi apa?" Ternyata setelah diceritakan itu adalah mimpi yang sama. Oke, singkat cerita dilaporkan kepada manajemen, kepada pimpinan ya. Dan dengan setelah dirembuk, ternyata memang ini harus disempurnakan dulu ya. Jadi teman-teman yang muslim ini sepakat untuk melaksanakan sholat gaib atau semacam kayak sholat jenazah gitu ya, melaksanakan sholat gaib atau sholat jenazah, kemudian diyasinkan, dibuat sebagaimana memperlakukan jenazah orang yang baru meninggal. Setelah itu semua selesai, ya wallahu alam bisawab, batu itu bisa digeser dengan mudah. Backhoe-nya bisa menggeser, operatornya juga tidak ada kecelakaan kerja, tidak ada mimisan dan sebagainya. Jadi bisa digeser dengan mudah. Nah, ketika ditanya kenapa waktu dimintakan pendapat ke ahli spiritual yang lain ya, yang di dekat sekitar situ, ya karena memang katakanlah si korban ini tidak minta istilahnya tumbal kepala kerbau atau selamatan tidak, dia hanya minta karena sesuai agamanya ya, si korban yang tertimpa batu besar akibat erupsi gunung berapi ini minta untuk disempurnakan ya, minimal disolatkan, kemudian baca-bacaan sebagaimana merawat jenazah orang yang meninggal gitu. Nah, jadi bukan minta untuk ditanami tumbal kepala kerbau atau apa gitu. Jadi singkat cerita, setelah selesai, kemudian Pak Marzuki ini izin lagi untuk mengantar Pak Mansur kembali ke kota di mana beliau tinggal. Jadi memang pengalaman itu yang membekas di narasumber kita, yaitu Pak Marzuki ya. Ada suatu korban letusan gunung berapi yang tertimpa batu yang keluar dari lahar atau lava, dan si korban minta untuk disempurnakan. Wallahu bishawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Sebelum Metrozaik undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, comment, share, dan subscribe. Metrozaik undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.